dicari perempuan berwajah Jawa apa terus aku bilang gini, maksudmu wajah-wajah deso ya? Aku bilang Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan hari ini hari penuh berkah. Karena tamunya juga bikin adem. Oh gitu. Mas Aska ketawa, Mas Ali ketawa. Mbak Anissa Hertami Kusumastuti. Bener? Iya bener Mas. Cuman lebih senangnya di Anissa Hertami aja. Kusumastutinya kepanjangan. Biasanya nama Jawa itu 3 ya? Aku 4 sebenarnya malah. 4 malah? Iya karena ada nama akhirnya pakai nama bapak. Iya. Asli Magelang toh? Asli Magelang, tapi udah lama di Jogja. Udah lama di Jogja. Sejak tahun? Tahun berapa ya? Kelas 5 SD. Berarti mungkin 20-an tahun ya? Enggak, ya, belum dari ya? Tahun ada 20 tahun ya. Tahun 2000, tahun 99 lah aku di Jogja tuh. Oke. Mbak Anissa ini macam-macam juga. Aktris, pekerja film. Pekerja film tuh maksudnya jadi sutradara juga pernah ya. Iya, penulis naskah juga pernah, produser pernah, MC juga ya. MC juga ya di public speaking. Pernah ini loh. Saya pernah beruntung di acara saya ada MC-nya Mbak Anissa. Iya itu pertama kalinya ketemu sama Sputun ya. Iya. Terus nulis buku penyair juga ya. Iya belajar lah. Kemarin kami nyari buku puisinya tapi kayaknya sudah sold out. Oh iya, soalnya ya penerbitnya juga ini di penerbitan udah nggak ada. Ya nanti dicari penerbit yang masih ada untuk dicetak ulang. Dicetak ulang. Bikin baru aja malah Mas. Bikin baru ya? Iya, itu lebih dahsyat lagi karena nulis naskah mungkin bisa dikembangin jadi novel atau gimana gitu. Iya, sebenarnya lagi ada mengarah ke arah sana sih nanti. Barangkali nanti bisa dibantu Mas Putu dengan Mojo mungkin. Oh, Mojo siap. Langsung ditembak dong. Kalau di Jogja itu Mbak orang masuk ke film gitu ya, rata-rata teman yang saya kenal itu biasanya dimulai dari berteater. Kalau Anda? Nah aku malah kebalik Mas prosesnya. Kebalik? Kayak orang Jakarta berarti ya? Kalau orang aktris Jakarta kan main film lagi gitu, main film dulu terus baru pentas teater gitu kan? Nah aku kebalik tapi prosesnya hampir bareng. Jadi bukan hampir bareng malah persis setelahnya. Jadi ceritanya gini, waktu itu kan aku pertama kali main di film Sugia ya, itu tahun berapa ya? Tahun 2011-2012. Ya, nah, Mas Garin ya. Ya, kemudian di situ aku ketemu sama orang teater namanya Mas Rukman Rosadi atau akrab dipanggil Mas Rosa gitu kan. Saya kenal. Ya, dengan pengajar di ISI juga. Iya betul, di ISI dengan Mas Nirwan Dewanto ya waktu itu. Nah, terus obrolan pembukanya tuh justru terjadinya kayak gini. Mas Rosa waktu itu bilang sama saya, Anissa kamu mau gak main besok pentas nih di tempatnya Mas Nirwan. Waktu itu Mas Nirwan kan di Galeri Salihara ya di Jakarta gitu kan. Terus aku waktu itu kan gak ngerti karena aku tuh bener-bener mulai semuanya tuh dari nol gitu kan Mas. Dan belajar acting juga otodidak kayak gitu. Terus aku aku yain aja, pokoknya aku yain dulu. Oke Mas. Nah habis itu ternyata memang Mas Rosa juga ada audisi kayak gitu. Jadi tepat setelah selesai syuting film itu, terus aku datang ke tempat Mas Rosa, kita kayak ada audisi teater gitu kan. Terus ternyata akhirnya aku kepilih gitu. Waktu itu naskahnya bawain naskah terjemahan Mawar di Bawah Sepatu dari Ugo Betti dari Italia kayak gitu. Yang nerjemahin Om Landung waktu itu. Yaudah terus beneran di situ main, aku dapat jadi tokoh sentral, bukan tokoh utama tapi tokoh sentral ya yang bawa cerita gitu, dan kita langsung pentas di Jakarta. Jadi di Salihara waktu itu. Bukan tokoh sentral, iya. Apa jadi tuh bedanya tokoh sentral? Bedanya tuh kalau setahu saya tokoh utama itu kayak memang ya dia yang paling utama yang ada di cerita itu ya, yang banyak muncul kayak gitu. Nah kalau si sentral ini dia lebih ke membawa ceritanya dari awal sampai akhir. Dia nggak selalu banyak muncul tapi sebenarnya ceritanya berpusatnya di dia gitu, kisahnya dia kayak gitu. Ya, jadi waktu itu ceritanya sih seingat aku
ada seorang ratu dan para pemberontak kayak gitu ya. Si ratu ini di tengah-tengah para pemberontak gitu, dia ternyata dia dicari-cari orang karena dia mau dibunuh karena lagi ada kudeta itu, dan ratu ini ternyata hamil di tengah itu, di tengah segala konflik kayak gitu. Nah tapi yang tokoh utamanya itu ada di kerumunan para pemberontaknya ini, karena sebenarnya si ratu ini kan kemudian menyamar jadi rakyat biasa gitu. Itu sih tahun berapa ya, 2012 ya, maksudnya itu menyenangkan banget ya. Benar-benar aku yang dari nol langsung proses dari film, kemudian aku prosesnya di teater, karena itu aku menemukan dua hal yang langsung sangat berbeda dalam waktu yang sangat dekat gitu kan. Berarti Sugiyah itu film pertama? Ya, secara debut profesional ya. Tapi kalau kita ngomongin yang pertama-pertama banget sebenarnya, karena aku kan kuliahnya di MMTC di Jogja kan, basicnya di broadcasting ya. Terus di situ teman-teman emang sering banget bikin film-film pendek kayak gitu. Nah yang menarik adalah ketika aku semester 1 tuh masih maba gitu lah, culun-culun gitu. Sampai sekarang juga culun sih. Itu ada kakak kelas aku, dia lagi bikin program, kan kalau di MMTC kita namanya punya program simulasi tuh Mas. Jadi simulasi itu kayak praktek gabungan dari seluruh prodi kayak gitu untuk siaran radio dan televisi langsung kayak gitu kan. Itu di semester akhir sebelum mau tugas akhir gitu. Nah dia tuh lagi bikin kayak programnya film televisi kayak gitu. Terus ya sebenarnya film pendek gitu kan. Dia buka casting kayak gitu kan. Terus aku disuruh ikut tuh, udah kamu ikut aja kayak gitu. Genre-nya horor gitu. Genre-nya horor, dan aku kepilih justru jadi pemeran utama malahan di situ gitu. Jadi itu film pertama banget. Itu sutradaranya Mas Dery. Sampai sekarang dia juga masih aktif sih nyutradarain, cuman lebih fokus ke dokumenter. Kenapa dulu milih kuliah di broadcasting? Karena aku sebenarnya kan orangnya agak-agak cerewet gitu ya. Masanya? Ya nggak, ini nggak ya. Terus dari dulu tuh suka banget kayak pengen siaran radio kayak gitu ya, tertarik ya. Terus dulu kalau SMP jadi aja punya cita-cita jadi penyiar radio. Bener, dari SMP sebenarnya. Jadi kayak dulu misalnya apa istilahnya, kalau ada istilah penyanyi kamar mandi, nah aku penyiar radio kamar mandi gitu. Jadi sampai di udah selesai belum itu, padahal nggak ngapa-ngapain, cuman kayak bayangin lagi siaran radio ngelamun kayak gitu di kamar mandi. Nah itu tuh, terus akhirnya dikasih tahu, nih ada tempat kuliah yang kayaknya kamu banget deh, cocok gitu. Terus aku ya udah deh masuk kayak gitu. Terus ya udah ambilnya manajemen produksi siaran gitu. Dan terkabulah cita-cita saya jadi penyiar radio di situ. Sekarang Mbak Anissa juga jadi dosen di sana ya? Iya, dan saya barusan tahun lalu menyelesaikan S2 di ISI Solo. Di ISI Solo di bidang perfilman atau film ya. Bidang film. Jadi tuntas sudah ininya. Dari A sampai Z-nya ini. Dari sisi akademisnya seorang master bidang film, aktris dan pekerja film. Amin. Berapa film Mbak yang profesional nih ya, sejak dari Sugiyah ke yang terakhir? Berapa ya? Ada mungkin lebih sih ya, kayaknya ya. Ada, dan berbagai genre ya. Yang terakhir ini justru genre-nya genre horor. Jadi kembali lagi ke belum tayang. Sekarang kemarin kemudian belum boleh pandemi juga ya. Boleh sih. Tapi nggak boleh deh. Takut deh. Nanti aku di. Oke, ya. Tapi di antara sekian banyak pemeran gitu, film apa yang paling menantang gitu? Yang paling menantang ya, sebenarnya mungkin kalau kita berbicara soal teknis hal-hal baru yang kemudian aku temui di lapangan, yang terakhir itu film Lampor itu dia horor kan, itu justru jadi salah satu tantangan juga. Tantangannya lebih karena ternyata di situ ada adegan yang aku baru pertama kali nyobain pakai sling gitu kan. Jadi kalau selama ini kalau hantu terbang-terbangan dibikinnya pakai sling gitu ya. Ngeri nggak sih sebenarnya pakai sling tuh? Karena aku nggak terlalu tinggi sih, ya? Iya, cuman soal safety segala macam kan ternyata nggak segampang yang kita lihat kalau udah jadi gitu. Karena ternyata pakai sling tuh sakit.
Jadi kalau lama gitu di kulit juga kalau nggak safe gitu bisa ya atau lecet kayak gitu. Walaupun sudah berusaha se-safety mungkin ya. Kemudian kan di situ juga ada apalagi kayak kalau take berulang-ulang take-nya gitu ya. Betul gitu. Sakit. Terus yang kedua ada adegan semi fighting sebenarnya. Jadi kayak aku harus belajar waktu itu, untungnya lawan mainku tuh Mbak Adinia Wirasti, dia orangnya enak banget ya. Aku banyak belajar sama itu dia. Yang mana ADC bukan ya? Iya bener, yang kemudian jadi olahraganya kayaknya Muay Thai atau apa ya? Rajin nge-gym sih setahu aku pasti itu. Nah dari dia tuh aku banyak belajar soal adegan-adegan fighting, karena dia kan udah banyak ya sebelum-sebelumnya kayak film laga kayak gitu kan. Berarti belajar ini? Iya sempet ada koreonya. Nendang gitu kenceng juga dong. Kalau ya nggak tahu ya, mau dicobain. Kali ya. Nggak yang fighting full gitu sih Mas. Cuman mungkin ada satu sisi aku kan memang nggak terus bener-bener dari nol ya soal fighting, karena aku dari SD sebenarnya cukup akrab dengan pencak silat ya waktu itu, karena bagian dari apa tuh istilahnya ekskul wajib gitu. Wajahnya Jawani tapi olahraganya pencak silat, tak pikir nari gitu. Ya nari yang meditatif tapi kan harus bisa. Okay. Gitu ceritanya Mas. Jadi kayak pengalaman pertama juga, terus kayak aduh itu kan syutingnya karena film horor juga, syuting jamnya horor. Jam horor tuh maksudnya jamnya kebalik. Jadi kalau kita biasanya bekerja dari pagi sampai malam, nah ini justru syuting itu dimulai dari maghrib sampai subuh kayak gitu selama emang kalau film horor gitu. Emang gitu ya? Enggak semuanya, itu tergantung treatment produksinya ya, beda-beda masing-masing. Nah kebetulan yang ini memang treatmentnya seperti itu kayak gitu, terus biar terkesan biar dapat ininya sih ya mungkin ya. Dan yang kedua sih itu daya tahan tubuh tuh bener-bener diuji ya gitu. Makanya saya pikir seorang pemain itu juga harus punya disiplin untuk menjaga kesehatannya, kayak olahraga, makan yang sehat ya, karena kaitannya kayak gitu. Kita nggak tahu kalau kita tiba-tiba dapat satu peran yang dapat jam callingan horor ya, callingan jam horor yang kayak gitu, itu kan bener-bener coba Mas seminggu penuh jamnya dibalik kayak gitu kan, dan bekerja gitu dengan adegan yang cukup berat kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener bisa fit kayak gitu. Saya itu maaf ya, saya itu sangat penyuka film gitu. Saya penonton film yang insya Allah penonton film yang baik lah. Tapi saya ini ada satu genre film yang saya tidak mau tonton. Horor. Kenapa? Takut? Salah satunya mungkin ya, tapi yang jelas mungkin karena itu sehingga saya merasa aku wis nonton kok diudin-udin. Udah bayar kalau di bioskop ya. Ditakut-takutin. Jadi ada satu ketika itu apa film barat yang sempat terkenal ya? Conjuring bukan sebelum. Annabelle sebelumnya bukan. Itu loh yang soal pastor itu loh yang masuk ke gereja yang ya itulah, ada pastor yang ditugaskan di sebuah gereja dan gereja itu horor gitu. Itu dari awal sampai akhir itu saya terpaksa menonton karena waktu itu kami lagi di Bali, jadi menjelang hari terakhir gitu, kali anak saya itu harus berenang lagi gitu. Sudah saya temanin berenang terus, akhirnya udahlah tak tunggu di mall aja gitu. Nah di mall sambil nonton, jam yang paling memungkinkan itu film itu. Jadi mau nggak mau nonton. Dari awal sampai akhir itu aku merem. Melek itu paling mungkin hanya beberapa menit gitu. Wah, saya tidak bisa menikmati. Saya pengen sekali menonton Perempuan Jahanam yang konon katanya hebat itu. Tapi akhirnya tetap saja lebih menang ketidaknyamanan gitu. Oke. Berarti benar ya. Ya memang ini ya beda-beda ya. Tapi gini, kalau ngobrolin soal film horor gitu ya di aku ya, maksudnya walaupun aku juga main, sebenarnya kalau aku lebih ke membuka diri pada beragam genre ya, karena aku pikir karena itu aktris ya, jadi fleksibel, kemudian aku juga bisa mendapatkan banyak insight, banyak pengalaman kan dari hal-hal yang berbeda. Sorry saya potong, tapi sebetulnya
Berani nonton film horor. Nah itu dia. Berani karena sebenarnya justru horor tuh adalah salah satu genre film favorit aku. Kenapa? Mungkin kaitannya dengan aku tuh kebetulan juga penyuka olahraga yang agak adrenalin kayak gitu, kayak misal rafting, kemudian aku dulu SMP saya juga suka rafting, gitu. Tapi nggak suka horor. Ya bagiku tuh mungkin karena kalau nonton horor tuh kayak juga ada adrenalinnya gitu, kayak gitu. Ya walaupun habis itu juga sebenarnya aku juga anaknya jireh mas, penakut, jadi habis itu terus itu kebalikannya, saya nggak terlalu gitu juga ya. Dalam kehidupan sehari-hari saya tidak terlalu penakut. Gitu. Iya, tapi saya nggak suka film horor gitu. Oke. Nggak tahu ya. Ya itu satu saja itu. Kalau yang lain ada yang saya agak, misalnya kayak film animasi atau yang futuristik, saya agak nggak bisa menikmati, tapi tetap masih bisa menonton. Misalnya menemani anak atau menemani istri, karena istri saya suka banget film kayak gitu ya. Saya tetap bisa. Masih bisa ya. Kalau Thanos gitu, Thanos itu termasuk film yang saya nggak suka tuh, apa cuy? Avengers. Saya termasuk yang nggak begitu suka, tapi ya saya nonton bahkan 2 kali atau 3 kali. Karena keluarga suka kan. Ya tetap berusaha masih bisa menikmati. Tapi horor sama sekali nggak bisa. Thriller gimana kalau thriller? Aduh. Jadi gini ya. Ini nih kalau film ya Mbak ya. Saya nggak tahu ya kenapa saya makin tua itu makin merasa pengen menonton film yang menyenangkan. Oh udah berasa tua ini Mas Putut berarti. Maksudnya makin berumur. Gitu. Dulu saya suka thriller, suka film-film kayak gitu. Tapi makin kesini makin nggak suka. Film action yang keras gitu ya. Bourne series gitu ya. Itu saya suka banget tuh. Tapi saya sering kan akhirnya nonton lagi, ya beberapa adegan saya tetap tutup mata, tidak bisa saya nikmati lagi. Padahal dulu seneng banget. Oh gitu, mungkin. Atau film yang terlalu sedih. Nah, waktu apa saya misalnya yang terlalu sedih tuh? Banyak. Misalnya kayak piano. Pianis ya, pianis. Itu kan menurutku sedih ya, film itu. Itu saya nggak bisa lagi menikmati. Ya tetap nonton lagi kalau ada di Netflix saya nonton. Tapi yang nggak sampai dari awal sampai akhir. Bahkan ada satu film yang saya sangat suka dan hampir hafal setiap adegannya. Itu 3 film Godfather. Itu saya kutipan-kutipannya hafal, adegan per adegan apa. Karena kalau saya nonton tuh mungkin sudah lebih dari 40 kali. Nah, saya sempat punya berbagai versi asli, bahkan sampai VCD-nya dari luar gitu. Saya punya. Itu terakhir saya nonton juga di adegan tertentu Sony tertembak dan meninggal dunia gitu. Itu saya nggak bisa. Udah langsung merem gitu ya guys. Nggak sampai hati gitu. Jadi sekarang aneh, dan sekarang cenderung kembali ke film yang ringan yang dulu saya nggak suka. Komedi situasi, film-film gitulah. Ya, karena mungkin hidupnya udah nggak ringan kali, makin dewasa gitu. Mungkin. Ketawa semua loh. Mungkin. Ya, saya mencurigai itu. Atau kadang ini ya, kepikiran itu, aduh, apalagi yang ini adegan film action yang anaknya di Sandra gitu. Waduh, itu paling nggak bisa ya. Dia tetap bisa nonton, tapi adegan itu pasti saya skip. Mungkin karena punya anak gitu loh. Kira-kira gitulah. Jadi malah merasa dekat ya dengan kayak aduh itu jangan ini nanti mati nggak ya gitu. Ini nanti aduh gitulah. Padahal kalau dulu ya enggak, ya kita nikmatin aja gitu. Makin jeli saya nonton itu. Makanya saya sangat suka nonton di bioskop. Karena? Nggak tahu, karena kalau nonton di Netflix, di laptop atau iPad atau HP,
pakai ini itu berasa sendirian. Kalau di bioskop ada teman-temannya gitu Saya ya. merasa ada banyak teman gitu. Aneh juga. Aneh gak sih? Enggak sih, enggak. Aku jadi inget dulu, jadi aku pernah sama sahabatku dari SMA gitu sampai kuliah. Kami berdua sahabatan gitu kan. Emang kami kayak pengen movie date gitu loh. Ayo kita nonton film berdua nih, namanya Rahma gitu kan. Oke, kita waktu itu di salah satu bioskop baru di mall yang ada di daerah utara gitu. Yang menawarkan new experience lah kayak gitu ya. Dia 4D gitu kan, kayak ada hembusan apanya. Oh iya. Nah, kita waktu itu mau nonton salah satu film animasi lucu Kung Fu Panda waktu itu kan. Kayak nungguin Kung Fu Panda, terus ternyata di jam tayang itu kita masih harus nunggu sekitar 2 jam kayak gitu. Kayak begitu 2 jam ternyata masih ada film horor nih. Kita coba yuk nonton film horor. Nah, yang ada adalah jadi loh, kok di bioskop ini cuman kita berdua gitu. Terus untungnya ada dua, bener-bener berdua gitu. Ya kalaupun 4 tuh sudah aneh banget kan. Nah untungnya waktu itu ada 2 mbak-mbak gitu yang juga nonton. Mungkin mereka juga kayak kita gitu kan, kayak pengen nonton sama temennya. Terus sebenarnya kursi kita itu jauhan sama 2 mbak-mbak itu. Terus kita bilang, mbak kosong gak? Ini kayaknya udah mulai tuh kosong, kita boleh pindah gak deketan. Kita berempat sebenarnya ketakutan semua itu. Kalau gini ada itu konyol banget sih itu. Nonton untuk menakut-nakuti diri gitu. Aduh. Mbak Nisa, balik ke soal film ya. Tadi film pertama yang profesional begitu ya, itu Sugiyah. Iya, betul. Kok bisa kepikiran untuk bermain atau ikut audisi itulah? Nah, waktu itu ceritanya juga lucu tuh. Jadi saya itu kan sebenarnya anaknya apa ya cuek dan suka mencoba hal-hal baru kayak gitu. Itu kan belum kepikiran jadi aktris kan? Enggak dia kepikiran sama sekali kayak gitu. Kalau sekarang kan tawaran sudah nggak pernah berhenti ya. Amin, diaminin dong. Banyak banget filmnya. Terus waktu itu teman aku justru ngasih info, namanya Cai gitu. Dia kan memang udah punya usaha kayak bikin acting school waktu itu. Di awal-awal tahun itu tahun 2011 dia sudah mulai bikin usaha kecil-kecilan kayak gitu. Terus dia bilang, Anissa, ini ada casting film nih kayak gitu, film Sugiyah nih. Kayaknya yang dicari itu wajah-wajah kayak kamu gitu. Wih, wajah kayak kamu gimana? Maksudnya wajah kayak aku tuh gimana? Aku juga itu, maksudnya wajah kayak aku tuh gimana? Terus dia nunjukin kan, itu kalau nggak salah dia dapat info dari Twitter kayak gitu. Saya ingat aku dicari perempuan berwajah Jawa apa aku bilang ini maksudmu wajah-wajah deso ya aku bilang tapi nggak apa-apa, rain deso rezeki kuto itu amin. Ya udah kan gitu kan, terus akhirnya nggak, wajahnya Jawani banget sih memang. Anda tapi aku malah kadang-kadang disangka orang Arab atau India. Masa sih? Beneran, ini serius, nanti aku ceritain. Nah terus udah tuh selesai dapet info itu, dia nyuruh aku ikut casting itu, dan aku ikut sampai tahapnya berapa ya, seingatku tuh 2 atau 3 kali kok itu aku kemudian baru dikasih tahu kalau ternyata aku terpilih untuk itu. Jadi aku gimana pun sangat berterima kasih tuh untuk sahabatku si Cai, kalau nggak karena dia yang ngasih tahu info dan ngatain aku Rain Deso itu cari kayak kamu gitu, dan dia yang mendorong aku sebetulnya untuk ikut casting dan lolos castingnya. Ya, jadi pemeran utama wanita kan waktu itu. Dan itu pemeran utama prianya agak aneh ya. Karena Mas Nirwan Dewanto itu kan kurator, penulis. Saya nggak pernah lihat dia bahkan main film apapun, jangan main film, main teater kan. Kayaknya mungkin itu film pertama dan terakhirnya dia juga deh. Dan jadi pemeran utama dan bagus ya. Iya, saya Mas Nirwan. Iya itu bisa dia. Juga. Habis ini mungkin Mas Putut siapa tahu bisa jadi nih. Oh tapi saya ini. Kenapa? Kayaknya enggak deh. Saya pernah jadi penulis naskah film pendek sekali. Kalau drama beberapa kali. Oke. Menulis naskah drama itu capek ya. Tapi menyenangkan. Menyenangkannya karena capeknya karena banyak revisi. Kalau menulis naskah drama itu. Dan saya menikmati karena ada banyak variabel yang tidak pernah sama dengan ketika saya menulis cerita pendek atau novel gitu. Dan saya suka revisi dari treatment aja, apalagi kalau sutradaranya adalah sutradara yang paling saya
kagumi di dunia teater, Mas Junid Suryatmoko. Oke. Itu saya 3 kali loh naskah saya duet sama dia, beliau ya. Dia sebagai sutradara dan saya penulis naskahnya. Itu treatment aja bisa ganti 5 kali 6 kali, bisa berubah gitu. Tapi saya menikmati. Dan paling menikmati ketika saya menonton gitu. Ada itu yang paling saya tunggu. Apa yang saya anggap lucu nggak dianggap lucu penonton. Apa yang saya anggap sedih mah orang tertawa gitu. Pokoknya sensasinya ngeri, bukan ngeri, menyenangkan sekali. Film saya pernah, mungkin ada mungkin ada di YouTube. Judulnya Sinengker, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Persoalannya bukan di situ. Karena saya penulis naskah, saya mengikuti prosesnya pembuatan film itu. Dan semenjak itu saya bilang kayaknya ini enggak cocok saya. Kenapa? Kan ribet banget. Ribetnya gimana nih Mas Putut? Iya kan, apa ribet ya, syuting itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu kan. Yang Mas Putut bayangkan kayak gimana? Iya, nggak seribet itu lah, nggak harus take bolak-balik, alatnya nggak banyak, jadwal mundur dikit, ongkos biayanya membengkak. Iya. Enggak lah. Teater itu juga rumit dan apa ya, waktunya juga ketat karena menyangkut biaya produksi juga. Tapi film jauh lebih rumit. Film jauh menurut saya dan mungkin karena itu saya jadi punya apa ya, empati kali ya. Setiap film itu saya agak nggak berani mengkritik karena saya yakin itu pasti bersusah payah orang mengerjakan. Ya bener loh. Saya jadi lebih itu susah deh gitu. Iya. Oke, proses di balik layarnya ya. Ya mungkin memang ya nggak tahu ya. Maksudnya kayak aku yang waktu itu langsung mengalami ya dari segi acting ya mungkin ya. Dari film langsung masuk ke teater gitu kan dengan jeda yang sebentar lah istilahnya, nggak terlalu lama kayak gitu kan, hampir berbarengan. Bahkan itu aku juga menemukan sensasi yang berbeda justru ketika itu juga di seni peran. Jadi kalau di film misalnya apa gitu salah gitu kan masih bisa di cut, diulangin lagi kayak gitu. Walaupun kemudian memang tingkat kerumitannya misalnya harus mempertahankan emosi yang sama. Di sini nangis segini kan, terus ternyata mau diambil close up yang itu yang mau saya tanyakan. Kalau dari sisi aktor dan aktrisnya gimana itu dengan take berulang kali? Nah, sharing lah. Kalau yang adegan berat itu ya aku bahkan juga ngobrol ya sama teman-teman sesama pemain kayak gitu. Kadang-kadang ada yang memang itu tergantung dari sutradara ya. Ada yang dia fokus ke adegan, ada yang dia fokus ke teknis, atau ada bisa dua-duanya kayak gitu. Nah yang kasihan kemudian kalau adegan berat sutradaranya lebih fokusnya ke soal-soal kayak teknisnya apa yang belum dapet kayak gitu. Itu air matanya tuh bisa habis tuh, itu beneran dialamin sama teman saya gitu sampai. Dan kan mengumpulkan emosi untuk nangis itu kan bukan perkara yang mudah ya. Kita butuh konsentrasi. Itu kalau nangis itu oke lah, pasti nangis beneran. Tapi sampai bisa berleren itu kadang dikasih tetes air mata gak? Kalau aku nggak tahu yang lain. Oh gitu ya. Ada yang kayaknya sih mungkin ada yang iya, tapi ya jadi bener-bener menangis gitu ya? Iya beneran nangis, emang beneran nangis gitu. Ya untungnya mungkin apa karena aku gembeng juga. Jangan. Itu bayangin apa tuh? Bayangin naskahnya bisa membuat menangis atau bayangin yang lain tuh, bayangin putus sama pacar gitu menangis. Enggak. Itu triggernya kalau aku sih dari naskah sebenarnya. Kadang-kadang bahkan di proses reading ketika aku memang membaca naskah itu dan bisa menyentuh perasaanku tuh, aku bisa nangis sendiri juga baca naskahnya. Kayak aduh kasihan banget sih ini si peran yang akan aku mainkan ini hidupnya kok kayak gini kayak gitu tuh bisa. Nah sama bedanya dengan yang teater itu kan latihannya tetap urut kronologis. Kalau di film kan enggak tuh. Iya, bisa adegan-adegan dipotong. Iya, dipotong di lokasinya, ini ada sekian adegan gitu, dan itu kan bisa bolak-balik. Yang udah terjadi, yang belum terjadi gitu kan. Walaupun betul. Nanti filmnya misalnya kronologis gitu ya.
Itu kan lebih susah lagi tuh. Menurut saya bagi aktrisnya dan aktornya gitu. Apa ya, tantangannya sih beda-beda ya Mas. Mungkin kalau dari pengalamanku sih, kalau di teater akhirnya jatuhnya kan lebih membutuhkan konsentrasi yang sangat panjang. Misalnya kita durasi 90 menit kayak gitu kan, pertunjukan kayak gitu. Dan itu bisa dibilang menuntut kesempurnaan. Jadi menuntut kesempurnaan adalah seperti ini. Kalau di film misalnya, aduh masih ada slip dialog kayak gitu, dia masih bisa di-cut. Nah kalau di teater mungkin kalaupun ada salah, dia harus gimana caranya yang tahu hanya aku yang tahu kesalahan itu ada di aku. Penonton nggak tahu, iya kan. Terus udah gitu selama konsentrasi panjang itu kayak ini harus menanamkan di pikiran tuh kayak gitu bahwa oke, penonton teater itu nggak bisa kayak penonton film. Jadi dia bisa jadi cuman datang sekali, lihat pertunjukan itu dan dia hanya akan membawa kesan pulang sekali itu. Nah begitu aku melakukan kesalahan di situ, ya dia akan terus mengingat oh si Anissa mainnya di situ salah kayak gitu. Hukum di teater beda sih. Now and here gitu ya. Jadi hanya sekali di sini. Iya, kayak gitu. Jadi ya waktu itu aku langsung tapi ya apa ya, karena aku orangnya sekali lagi suka belajar dan mencoba hal baru, jadi kayak itu juga jadi tantangan baru juga buatku. Oh ngerasain nih di teater kayak gini, oh di film kayak gini. Dan untungnya sebenarnya waktu itu teaternya kan jatuhnya ke teater realis juga ya, yang pendekatannya lebih ke sehari-hari juga. Walaupun memang kemudian bedanya proyeksi suara juga misalnya. Kalau di film kan kita bisa sangat natural nih berbisik karena kita dipasangin clip on kayak gitu kan. Nah di teater ternyata proyeksi suaranya aku harus, Anissa ini suara kamu vokalnya masih harus diiniin lagi karena proyeksinya ke penonton gitu. Waduh, waktu itu agak cukup berat tuh untuk main film menaikkan. Clip on-nya juga ya? Iya. Baru tahu, kan nggak tahu. Habis ini harus main film loh ya. Pakai clip on atau pakai apa? Kadang dia ada mikrofon boom kayak gitu yang di atas gitu. Kalau boom saya tahu lah ya. Iya. Cuman biasanya kalau untuk supaya dialognya clear, kadang mereka tetap pakai boom untuk menangkap atmosfernya kayak gitu dan pakai clip on untuk dialog. Dan ketika selesai Sugiyah, film Sugiyah, makin mantep untuk mendalami atau menjadikan itu sebagai bagian dari hidup. Waktu itu sebenarnya yang terjadi adalah justru bingung. Bingung. Iya, karena kan bisa dibilang. Tapi menikmati proses itu. Menikmati. Saya suka acting ya. Akhirnya kayak ini ternyata passion aku. Aku punya passion di sini kayak gitu kan. Makanya terus aku teater itu kan juga aku iakan ya gitu. Mungkin lebih mantepnya adalah waktu itu yang bisa dibilang mengawali untuk saya kemudian terjun ke dunia kesenian ya, dunia kesenian ya, kemudian akhirnya ya di situ ini mulai menggali lagi apa sih kemudian yang harus saya lakukan. Tapi awal-awal juga masih bingung Mas, kayak aduh ada kayak kamu nggak pindah ke Jakarta biasanya kayak gitu kan, kamu nggak pindah ke Jakarta gitu. Terus kayak aduh pindah nggak ya, iya memang karena pusat bisnis film kan tidak bisa dipungkiri di sana kan semuanya waktu itu. Terus nggak dulu deh di Jogja dulu, coba nih apa yang bisa diolah karena aku kan juga bener-bener dari nol kayak gitu ya, masih buta lah meraba-raba banyak hal kayak gitu, banyak yang harus dipelajari kayak gitu. Ya udah. Nah setelah menyelesaikan film Sugiyah gitu, ada nggak hal yang misalnya ini perlu saya matangkan nih kemampuan acting saya gitu atau gimana tuh? Ya sebenarnya kalau kemampuan acting akhirnya aku juga mengasahnya, terus aku kemudian gabung sama kelompok teaternya Mas Rosa itu, dia punya namanya Saturday Acting Club kayak gitu kan. Nah aku pikir oke, tapi di sini karena ada kebutuhan gitu. Ini kayaknya menarik dan saya menikmatinya gitu, dan mungkin adalah menjadi bagian dari kehidupan saya untuk selanjutnya, maka saya harus lebih menguasai gitu ya. Oke, ya kayak gitu. Tapi kalau bagian dari kehidupan saya selanjutnya sih mungkin lebih ke kayak aku day by day. Jadi kayak sekarang yang aku punya ini adalah soal acting, ya udah ini aja dulu yang aku jalanin, aku asah di bagian ini. Perkara ini nanti berlanjut atau enggak itu soal yang lain, kayak gitu sih. Karena kenyataannya kemudian dari situ membuka aku untuk masuk ke dunia public speaking, dunia tulis menulis. Betul. Walaupun sekarang nih lagi nggak produktif. harus belajar nih sama kepala suku nih. Iya, harusnya pandemi ini memungkinkan orang untuk makin banyak menulis sih ya. Yeah. Oke. Tapi kalau diminta memilih ya,
Jadi dosen, jadi public speaker, atau jadi aktris? Memilih. Ya kalau diminta memilih. Semuanya aku enjoy sih Mas. Kan? Tinggal akhirnya gini, soal bahwa sekarang aku punya goalsnya apa gitu. Aku membutuhkan apa gitu. Nah di antara 3 pilihan walaupun itu. Walaupun 3-3-nya pasti bisa dijalanin lah. Iya kan? Iya. Nah 3 ini tuh kendaraannya apa gitu. Yang paling utama mana yang bisa membuat efek Shinkansen, efek kereta cepat untuk aku meraih goalku yang sekarang. Apa itu tuh aja memang sih. goalnya yang sekarang kalau boleh tahu? Ya semuanya lebih stabil lah soal finansial ya. Jadi pandemi ini kan semua orang kayaknya membawa ke arah sana ya, kesadaran finansial yang kehidupan yang lebih stabil. Banyak hal sih, gitu. Kalau jadi MC atau public speaking gitu ya, itu gimana ceritanya? Setelah film berhasil banyak orang makin mengenal, meminta, atau dari dulu kayaknya udah gitu? Enggak. Sebenarnya kalau itu mungkin juga hampir berbarengan ya, karena aku kan tadi kuliahnya di MMTC, kemudian aku juga siaran radio di sana ya. Kan kebetulan MMTC itu punya radio kampus tuh. Nah waktu itu memang ya radio itu sangat banyak menempa aku untuk di public speaking yang sekarang juga gitu, karena semuanya one man show kayak gitu. Jadi aku nulis naskah sendiri, produserin sendiri, nge-record sendiri, ngedit audionya sendiri, siaran sendiri. Masa gitu? Nyalain pemancar, iya Mas beneran. Nyalain pemancar loh. Kalau ada bisa diminta teman itu, masa sendirian? Iya, dulu ngeditnya masih pakai Cool Edit Pro namanya. Kali. Ini anak broadcasting juga. Nggak tahu ya. Film ya kami. Sekarang udah jadi Adobe Audition kalau sekarang. Nah, Adobe Audition dia tahu. Oke, kayak gitu kan. Terus akhirnya dari situ agak terasa. Nah, terus aku ketemu sama yang namanya Mbak Nindiani atau Ninda Karisa. Salah satu MC senior di Jogja. Dia kemudian punya kayak program fellowship kayak gitu kan. Dia punya sekolah khusus untuk MC gitu kan, public speaking gitu. Terus Jogja ini gudangnya MC sih memang ya. Iya, untuk banyak perempuan ya. Apalagi. Ya legendanya banyak ya. Iya Mbak Nina tuh salah satunya. Bagi saya dia guru mentor saya gitu. Terus aku ikut kursus sama beliau kan, fellowship gitu. Terus ya udah dari situ mulai pertama ngobrol, ketemu sama ada salah satu brand minuman kayak gitu. Terus ya udah, cuman kan sebenarnya gini Mas, akhirnya aku juga nemu ini. MC itu sebenarnya juga ada stylenya kan. Ada MC yang lucu-lucu, kocak, gembira gitu. Mas Ali. Nah, ternyata aku nggak bisa yang kayak gitu karena aku orangnya mungkin kalau ngelucu tuh kayak aku sadar aku tuh garing, jayus banget gitu. Dan aku jatuhnya yang formal. Resmi kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya juga aku MC-nya jatuhnya lebih ke arah. Tapi duitnya banyak gitu. Itu yang kayak gitu malah. Amin. Gitu. Nah, akhir-akhir ini malah justru lebih seringnya akhirnya berkembangnya jadi moderator akhirnya. Host ya. Iya, host moderator gitu. Itu tantangannya gitu. Lebih. Ya mau nggak mau kan aku harus belajar kayak dosen gitu kan. Benar. Harus belajar. Orang juga. Sering berpikir, nah ini ya, saya sering bilang ke teman-teman di dunia literasi, kadang-kadang kacau ketika bikin diskusi seolah-olah yang disebut moderator itu adalah orang paling goblok di situ. Salah. Justru moderator tuh orang paling pinter. Iya. Anda lihat ya, yang bener-bener cara milih moderator jadi host. Najwa Shihab itu pinter banget. Bahkan jauh lebih pinter dibanding narasumbernya. Iya. Karni Ilyas. Iya. Ya. Walau sudah sepuh, sudah profesional ya, persoalan agak artikulasinya agak ini itu persoalan yang berbeda ya. Tapi banyak mahasiswa yang sering beranggapan ini mau pembicaranya ini moderator dicari satu kasta di bawahnya. Itu keliru banget. Keliru banget. Di era saya enggak. Moderator itu justru dicari orang yang paling pinter. Iya. Gitu. Di misalnya saya kan sering ya ikut FGD di lembaga-lembaga yang sangat strategis gitu ya. Pasti fasilitator, moderatornya itu pasti jago. Di ilmu itu maupun terutama dalam memoderasi proses gitu, proses rapatnya, proses diskusinya, gitu. Nah itu sering, semoga ini kekeliruan ini nggak berlanjut gitu.
Itu sampai kepada pembagian honorarium. Gitu. Moderator pasti sama membicara, kalau sekarang tuh pasti lebih sedikit. Itu juga keliru. Mestinya dia paling banyak ngomong. Kalau ada 5 orang, ya kan panelis, moderatornya kan paling banyak ngomong. Benar. Bukan hal yang gampang. Kalau satu panelis kan dia konsentrasi aja di ininya, di materi yang mau dia sampaikan. Iya, begitu 5 emang harus 5-5-nya. Apalagi kalau backgroundnya kemudian berbeda-beda kan, dan itu butuh ekstra. Jangankan gitu. Saya ini belajar nih di sini di podcast ini, Mbak. Saya belajar serius gitu. Ini dunia yang berbeda dengan yang dunia pernah saya geluti gitu kan. Jadi ya saya belajar. Dan ketika saya belajar kan mau nggak mau saya nonton banyak video di YouTube lah terutama. Ya saya lihat memang moderator orang paling pinter. Iya. Berarti kuncinya itu ya, moderator harus lebih pintar dari narasumbernya. Nah itu yang keliru adik-adik sekarang itu memilih bahwa seolah-olah dia bertanya terus, seolah-olah itu karena dia kan mewakili audiens. Jadi pasti ada di bawah sadarnya moderator itu satu prinsip bahwa dia itu tidak sedang menjadi dirinya sendiri loh. Saya ketika mewawancara Mbak Anissa ini sedang membayangkan bahwa saya mewakili audiens yang nanti akan menonton YouTube dan mendengarkan podcastnya Mojo. Jadi, nah itu kadang-kadang yang mungkin terus kemudian orang berpikir bahwa karena dia yang sering bertanya, maka yang menjawablah yang gitu loh. Yang lebih gitu. Iya. Masa Najwa Shihab pinter banget gitu. Iya. Dan hampir semua. Kalau di televisi masih kelihatan ini ya, kelihatan clear. Misalnya di TV One itu ada dulu pemretnya Tempo, Mas kayak nggak salah namanya Mas Wahyu MV acaranya itulah. Itu kan pintar banget itu, Mas Wahyu Murwayadi kalau nggak salah namanya, itu mantan pemretnya Tempo. Bayangin dia jadi host di situ, jadi host acara itu, dan keren. Iya, karena biasanya kan kalau makanya di program-program talk show itu host itu kan menjadi salah satu kekuatan penting ya. Makanya kemudian Oprah Winfrey kayak gitu kan dia menjadi ikonik kayak gitu kan. Kalau misalnya ada program juga Kick Andy, Najwa Shihab gitu kan. Nah, itu kan hostnya selalu jadi MC termasuk menurut saya. MC termasuk. Dan saya kenal beberapa MC itu mungkin pinter-pinter. Mas Anang Batas, pinter menurut saya. Mas Alit itu pinter ya. Pintar dengan latar belakangnya sendiri-sendiri ya, gitu. Saya kira sulit bagi saya untuk menjadi seorang public speaker itu, yang punya kecerdasan yang terbatas. Gitu. Pasti punya kecerdasan sosial yang baik, punya artikulasi yang baik gitu, pintar merespons, dan itu ilmu yang mengerikan. Itu juga dipengaruhi jam terbang ya. Nah sebenarnya tuh kalau boleh jujur ya, waktu aku ketemu Mas Putut pertama kali yang aku nge-MC di pameran Cengkeh ya waktu itu ya, saya ingat aku ya, itu tuh adalah awal-awal banget karirku di public speaking. Jadi bisa dibilang mungkin itu adalah itu 2013. Iya 2013 ya. Itu mungkin ketiga kalinya aku nge-MC. Tapi sudah terlihat sangat berpengalaman. Tidak ada perasaan saya lihat nggak ada grogi-groginya. Padahal grogi ya, tetap grogi ya. Iya, tetap grogi sih Mas. Bahkan pun sampai sekarang ya, maksudnya udah cukup terbiasa gitu. Aku pasti selalu ada grogi. Nah, aku pikir grogi atau ketegangan ini justru yang perlu aku jaga karena itu supaya nggak kemudian kendor ke zona nyaman kayak gitu. Terus jadi istilahnya gampang lah kalau orang Jawa itu. Betul. Supaya nggak jadi seperti itu. Jadi bahkan sampai sekarang pun Mbak Ninda kan sebagai mentor saya tuh selalu ngasih tahu saya, mau kamu sudah sangat hafal, sudah sangat template dengan satu acara gitu yang istilahnya udah nggak pakai cue card pun sudah hafal, itu tetap harus dituliskan karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan itu benar Mas, kejadian. Jadi waktu itu aku nge-MC di Grandmaster Catur ya, pertandingan catur internasional di Solo gitu kan. Kayak dia harus bilingual gitu, terus memang kan kemudian ada gubernur, ada birokrasi gitu. Itu yang
terjadi adalah aku tuh lagi ngomong gini tuh, ada protokolnya tuh bisikin aku padahal aku lagi nge-MC, lagi ngebuat dia ngomong. Bisikinnya jadi secara fisik, tidak lewat apa itu? Enggak, dia ini dan nge-briefing aku di tengah-tengah. Aku jadi kayak dan sempet kan ngeblank gitu kan. Nah untungnya aku selalu bawa catatan gitu, selalu aku tulis aku buat cue card. Jadi itu sangat membantu aku dan bisa aja ada, padahal aku udah istilahnya udah template banget sama acara itu karena sudah beberapa kali ya dipercaya untuk nge-MC di acara itu. Terus udah hafal lah sama alurnya. Saya ini penyuka olahraga catur. Iya, tapi baru tahu kalau catur itu kalau ada MC-nya loh. Iya, karena itu apa ya, kayak seremonial di awal sih. Seremonial di awal sebelum pertandingan kan, karena itu dia dari apa ya, waktu itu ada pertandingannya tuh di Solo tuh. Pokoknya aku juga akhirnya jadi ngerti kan istilah International Master, Grandmaster kayak gitu. Jadi memang dari pemain dari seluruh dunia waktu itu, dari Perancis, dari Ukraina, dari Rusia juga ada, dari Amerika kayak gitu. Oh ya, terus waktu itu sama siapa Grandmaster kita, Mas Utut Adianto juga ya, yang sudah sepuh ya. Ya, Mas Utut. Terus ada Susanto Megaranto ya waktu itu. Ada. Nah waktu itu lucunya adalah, aku ini dong Susanto Megaranto tuh aku pernah baca waktu aku SD di koran tuh. Akhirnya aku lihat sendiri gitu, karena aku nggak suka catur kan. Oh ini Susanto Megaranto gitu. Gitu sih. Kita beralih nih ke proses. Nah kalau ini bener-bener kayaknya dilakuin semuanya, hampir semua lini ya. Kalau tadi kan konsentrasi di aktris, di pemeranan gitu. Kalau di tesis ini kan bikin film ya, tugas akhirnya. Iya, tesisnya bikin film. Gimana tuh gitu, mengerjakan produksi dengan jadi komandannya di situ? Sutradara juga ya? Sutradara, produser, penulis naskah. Oke. Tiga hal yang berat diampu semua. Bisa diceritakan pengalaman itu? Ya awalnya emang stres sih Mas. Cuman kebetulan kan memang karena film sekali lagi juga adalah sebuah kerja tim kayak gitu ya. Dan aku punya tim yang sangat luar biasa waktu itu, bahkan profesional bahkan timku. Mereka sudah sangat tahu. Jadi aku lebih meletakkan diri aku gitu sebagai orang yang juga banyak belajar juga. Jadi bahwa misalnya aku tidak terlalu mengerti basis walaupun sedikit paham ya soal fotografi, soal pengambilan gambar kan, tapi kameramenku adalah orang yang benar-benar lebih memahami itu jauh daripada aku. Maka kemudian persoalan kayak pengambilan gambar betul-betul aku serahkan. Jadi misalnya aku paling ngasih ini nanti kira-kira adegannya gini, aku kemudian ada diskusi. Oke, eksekusinya di lapangan lebih gitu. Oke, nanti kalau gambarnya kayak gini kayaknya kamu sarankan di mana Mbak? Kebetulan waktu itu DP-nya, Director of Fotografinya ada dua, Mbak Anggi Friska atau Mbak Cumit sama Mas Galang Galih kayak gitu. Jadi mereka yang kemudian bagusnya nih di sini. Oke. Kemudian aku mereka adegan yang waktu itu dibantu sama Pak Ong juga kayak gitu. Ini kayaknya bisa nih adegannya kayak gini dari naskah ini. Cuman memang yang menyenangkan dan menguntungkan juga adalah karena naskah ini adalah betul-betul aku sendiri juga yang menulis. Jadi aku juga sudah memiliki gambaran juga kayak gitu, sudah ada waktu kayak gitu. Kira-kira ini kalau aku eksekusi kayak gimana kayak gitu. Ya walaupun nggak gampang sih sebenarnya. Tapi produser dan dan director gitu ya, itu kan memimpin tim ya. Itu beda-beda nggak sih? Beda banget. Nah ketika eksekusi di lapangan aku juga dibantu sama ada produserku juga namanya Rini. Jadi dia co-producer. Istilahnya apa ya? Apa tuh? Ya produser juga, bukan co-producer ya. Tapi bahwa gini, Rini aku nanti akan fokusnya ke directing. Jadi urusan produksi nanti di lapangan tolong kamu yang menghandle semuanya. Kayak gimana ya urusan konsumsi, waktu, transfer segala macam yang berkaitan dengan produksi. Karena otomatis aku pasti nggak akan bisa ngurus itu ketika itu ada di lapangan. Nah kemarin di film pendekku juga kayak gitu tuh Mas. Kan sebenarnya aku juga merangkap. Bikin film pendek ya? Iya. Kalau ini udah bisa ditonton di YouTube. Bisa Apa Mbak banget. judulnya? Judulnya Daya. Nah, di YouTube-nya di Film Daya Official atau di kanalnya Dinas Pariwisata Kota Jogja. Nah itu sama juga. Sebenarnya aku juga itu dulu atau tesis dulu ya? Tesis dulu. Oke. Jadi ada pengalaman juga, cuman
tetap aku kayaknya harus belajar banyak gitu deh. Dari film Daya ini aku benar-benar belajar banyak juga bahwa akhirnya sebenarnya kembali ke soal tulisan, Mas. Oh gitu. Jadi kenapa tulisan? Jadi menurut aku gimana pun ya sebuah film itu kalau berbasis skenario atau tulisannya yang memang ceritanya sudah kuat, istilahnya mau gambarnya ancur-ancur gitu tapi ceritanya kuat dan bagus itu masih bisa terselamatkan. Nah kalau gambarnya bagus terus ceritanya ancur itu kayaknya nggak bisa selamat deh kalau itu. Itu bukan hanya film. Saya selalu bilang ke teman-temannya, misalnya kita mojok lagi pengembangan konsep konten gitu, pengembangan konten. Itu harus ditulis. Ide yang tidak bisa ditulis itu bukan ide yang baik. Oke. Kalau kamu nggak bisa menuliskan idemu, itu berarti idemu itu nggak bagus atau belum matang gitu. Itu pun nanti prosesnya masih panjang, masih ketika dieksekusi bagaimana, dievaluasi bagaimana. Tapi kalau kamu udah nggak bisa menuliskan gagasanmu dalam bentuk tulisan, itu pasti buruk. Nah kalau udah ditulis kan baru bisa dilihat apakah ini masuk akal atau enggak, bagaimana evaluasinya dan lain sebagainya. Di bisnis pun ternyata gitu. Jadi yang disebut business plan itu menurut saya yang paling penting adalah ide bisnisnya ternyata bisa ditulis. Gitu loh. Nah, karena menulis itu kan menstrukturkan ide kita nih sebetulnya maunya apa sih kita. Itu memudahkan orang lain juga untuk memahami. Kalau omongan kan bisa melantur kemana-mana gitu. Dan gak bisa dijadiin pegangan. Masa kita rekam terus ini dulu omonganmu gini kan enggak. Yang namanya dokumen yang paling nyaman ya dokumen tertulis kan. Nah, jelas kata per kata, poin per poin. Dan saya yakin di film di yang lain juga begitu. Iya, kayak gitu sih Mas kemarin akhirnya juga bener yang aku dapetin. Kalau sekarang misalnya diminta menjadi sutradara film layar lebar gitu, udah berani? Ini bukan soal berani sih, tapi soal pilihan ya. Aku sekarang lebih memilih untuk aku fokus dulu di produksi untuk film-film pendek dengan budget yang kecil nih. Siapa tahu nanti ada yang dengerin podcast ini tertarik gitu ya. Saya lagi develop naskah. Develop naskah. Silakan naskah. Teman-teman. Jadi nanti siapa tahu ada yang dengar tertarik untuk Anda ngasih dana, yuk kita bikin bareng kan semangatnya harus kayak gitu, semangatnya kolaborasi gitu kan. Ayo bikin apa itu biar produktif. Jadi itu sih Mas, bukan soal berani atau enggak tapi pilihannya di untuk film fokus. Pendek ya. Aku masih fokus di film pendek dulu. Kalau di keaktoran apa yang merasa akan menantang selanjutnya tuh? Di keaktoran ya. Atau yang diinginkan, saya pengen dapat peran yang kayak gini deh gitu. Aku sih yang kalau pengen dapat peran sih yang jelas selama ini tuh aku juga gak ngerti kenapa ya. Aku tuh selalu kalau gak dapet, karena muka yang Jawa banget ini kan. Kalau nggak belum diceritain loh tadi dikira orang Arab. Yang Jawa nggak. Jadi ini kan yang lucu adalah waktu itu aku ada diskusi sama beberapa teman kayak gitu kan, kayak ada lintas negara kayak gitu diskusinya. Tuh ada orang India, ada orang mana kayak gitu kan. Nah, aku tuh udah nggak heran kalau kemudian ada istilahnya orang-orang Eropa, Amerika kayak gitu ya, Kaukasian lah. Itu kemudian bilang kalau aku tuh mirip kayak orang India. Itu sama kayak mungkin kalau aku tuh nggak bisa bedain kalau aku ketemu orang Cina, orang Jepang, orang Korea gitu nggak bisa bedain mereka dari mana gitu kan. Nah, tapi ini yang lucu tuh, ya benar. Kayak semuanya tuh sama gitu kan. Nah, yang lucu adalah ini orang India dan dia tuh bilang, "Are you from India?" "No, I'm Indonesia. But you look like similar for us," gitu. Terus aku, "Oh iya, Oke. Habis ini kayak gitu sih. Jadi aku di mana Indianya? Tapi nggak ada keturunan India. Nggak ada sih di keluarga nggak ada ya. Tapi maksudnya itu nggak cuma terjadi sekali dua kali gitu loh. Kayak coba sekali-kali disanggul pakai kain sari, terus kain satir ya, terus dikasih titik. Oke, balik ke soal tantangan karakteran tadi yang diinginkan tuh apa? Aku pengen banget sebenarnya ada yang keluar dari peran-peran yang udah biasanya aku mainkan lah. Nggak harus dia Jawa kayak gitu atau mungkin juga peran yang lebih dewasa dan keibuan. Aku tuh nggak ngerti ya Mas Putut kenapa gini. Kalau orang tuh ketemu aku kayak gitu, mereka langsung kayak gini.
pasti mereka tuh menyangka usiaku tuh lebih muda kayak gitu dari usiaku sebenarnya. Saya tahu usia Anda sebenarnya. Oh ya, karena sudah googling ya. Iya pasti, saya selalu mempersiapkan diri untuk wawancara dengan siapapun. Iya benar. Iya itu dia. Nah, orang tuh selalu nyangka aku sekitar 5 tahun lebih muda dari usiaku. Dan saya merasa begitu. Oke, thank you. Saya kira Anda 26, 27. Nah itu dia. Cuman uniknya ketika kemudian di peran-peran aku tuh sering dapet peran-peran yang jauh lebih tua dan dewasa gitu. Dan bahkan dulu sampai ada teman wartawan yang kayak ketemu aku aslinya, loh kamu kok masih kecil banget kata dia gitu. Kok di film kayak dewasa banget gitu. Terus aku ya jadi pengen nyobain sesuatu yang di luar itulah, maksudnya di luar stigma kayak gitu. Oke. Stigma keumuran dan stigma Jawa. Iya sih. Selama ini banyak Jawanya ya. Banyak Jawanya gitu. Bahkan sampai ada nggak yang nggak Jawa pemeranannya? Ada sih, sempat sih beberapa 1-2, cuman memang perannya nggak banyak di situ ya. Jadi nggak bisa, mungkin nggak bisa dirasain banget perubahannya kayak gitu. Terakhir, kalau menjadi dosen gimana pengalamannya dan tantangannya? Waduh, ini didengerin mahasiswa nggak ya? Iya, didengerin pasti. Ya. Seru sih, tapi sebenarnya akhirnya aku juga nemuin anak-anak sekarang tuh emang pinter-pinter banget ya. Betul. Anak-anak sekarang? Ini udah enggak ya? Udah sepuh, oke. Pascal sepuh banget. Mereka kreatif banget, jadi itu justru yang wah ini kalau aku juga nggak belajar pasti banyak ketinggalan. Apalagi sekarang dunia media sosial itu bisa ngajarin banyak hal. Kayak misal sekarang kan ada misalnya salah satu platform gitu ya. Dulu aku tanya apa sih TikTok tuh cuman bisa nontonin orang joget-joget nggak jelas kayak gitu ya. Ternyata kan sekarang kalau memang mau dicari ya algoritma TikTok itu kalau memang nyarinya misalnya kayak tips-tips fotografi kayak gitu, videografi. Wah itu keren-keren banget dan bisa ditemuin tuh di TikTok hanya dengan handphone, dengan apa. Anda gitu. main TikTok juga akhirnya? Enggak, aku TikTok untuk aku cari kayak semacam Pinterest kayak gitu untuk aku lihat inspirasi apa gitu. Nah kayak kemarin nih. Oh bisa ya, nggak punya akun TikTok tapi bisa browsing di situ? Pakai akun. Tapi berarti punya dong. Iya tapi kan nggak dimainin. Maksudnya aku nggak terus bikin video joget-joget. Oh gitu. Nggak diaktifin, cuman pasif untuk ngelihat konten-kontennya orang kayak gitu kan. Nah. Karena itu kemarin akhirnya yang juga aku lakuin nih Mas Putut. Jadi kan aku sebetulnya juga suka memasak gitu kan. Terus bikin jamu sendiri kayak gitu. Nah kemarin kan aku aku sebenarnya karena minum jamu tiap hari terus aku kayak ini kayaknya bisa nih orang kalau mau ngicipin minum jamuku kayak gitu boleh deh aku coba selling gitu kan. Saya tahu kalau Anda suka masak tapi baru tahu kalau suka bikin jamu. Aku tiap hari ini bikin jamu. Ini baru banget, baru berapa hari kok aku ini. Oh ya, nah. Berarti nggak salah dong. Belum ada di Google. Di Google ya belum ada ya. Oke. Nah itu kemudian yang akhirnya kenapa aku ngerasain manfaatnya salah satunya dari TikTok itu misalnya aku belajar soal trik fotografi kayak gitu. Jadi aku mau trade produkku sendiri, bener-bener kalau behind the scene-nya itu tuh nggak pakai sesuatu yang mahal kayak gitu. Aku kasih properti sendiri terus cuman pakai kamera HP gitu dan hasilnya ya aku boleh sedikit berbangga lah. Nggak kelihatan kalau itu terus cuman backgroundnya tuh aku ambil dari kursi gitu-gitu. Nah itu semua karena aku lihat di TikTok juga banyak inspirasi gitu. Nah maksud aku kembali ke anak muda tadi bahwa mereka bisa sangat kreatif, dunianya sangat terhubung dan bisa jadi nih ke depan itu orang bikin film itu nggak harus insan-insan perfilman tapi bisa jadi udah anak-anak muda sekarang yang siapapun punya gawai punya gadget tuh film bisa lahir dari mereka kayak gitu. Oke, Mbak Anissa terima kasih banyak. Iya terima kasih juga Mas Putut. Sukses selalu. Kawan-kawan aku bawain jamunya deh. Oh boleh. Tidak ada rencana untuk berbisnis jamu? Nah ya ini mungkin ya sambil kalau lihat nih aku iseng-iseng sih. Jamu apa sih? Boleh tahu? Jamunya sih mungkin kalau secara rasa ya deket misalnya kayak kunyit asam kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kunyit asam. Aku lebih seneng menyebutnya turmeric elixir kayak gitu. Dia ada turmeric tapi di sini dia ada rempah-rempah. Cuma rempah-rempahnya itu memang mild gitu. Jadi orang nggak akan kerasa banget yang rempah-rempah. Kayak gitu. Dan so far sih semua orang kayak enak nih ya enak lah orang itu juga aku minum sendiri.
Gitu Mas Putut. Terima kasih ya Mbak ya. Dan Iya, saya terima berharap kasih. yang film untuk tesisnya Iya. itu, karena saya dengar dari Pak Ong Hari Wahyu itu katanya bagus banget. Amin. Saya penasaran mau menonton, ya semoga bisa diputar untuk publik. Ya, Ya, oke. oke. Nanti. Thank Oke, you. terima kasih. Terima kasih. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Ketemu lagi dengan narasumber yang lain.